Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Betani Bethel Church yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai perenungan pada hari ini. Perenungan yang diambil di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Dengan perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Kita akan mulai baca dari ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, kejadian ini pada waktu mereka di loteng Yerusalem, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan mereka bertekun dengan satu yang lain yang jumlahnya kira-kira 120 orang. Inilah jumlah yang masih sisa ya, dari orang yang begitu banyak melihat tentang mukjizat dan tentang kejadian, tentang hal yang Tuhan Yesus lakukan sehingga sampai dia naik ke surga. Yang tersisa berkumpul 120. Mereka menantikan tentang pencurahan Roh Kudus dan pemenuhan Roh Kudus. Dan di sini Matias ada di antara 120 itu. Lanjut ke ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Itu di sini jelas dituliskan hal yang dialami oleh Yudas, yang kalau di kitab tentang Injil ditujukan mungkin tentang Yudas itu gantung diri. Di sini ditambahkan bahwa Yudas itu tertelungkup dan perutnya terbelah. Sangat menyedihkan dan tragis sekali yang dialami oleh Yudas ini. Yudas ini tertipu oleh iblis yang tentang janji-janji. Mungkin dia mengira akan menyenangkan setelah menjual Yesus, akan membahagiakan, tapi apa yang dialami kesebalikannya. Dia di dunia saja dia mengalami hal yang sedemikian tragisnya, apalagi dia masuk nanti tentang di neraka, dia akan mengalami hal yang sangat berat. Ayat yang 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, kejadian tentang Yudas itu, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Di sini Petrus mengutip apa yang dikatakan oleh Daud dalam kitab Mazmur. Sebab ayat tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kejadian tentang Yudas ini sudah dinubuatkan jauh oleh Daud. Ayat yang 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 murid sehingga berkurang satu, Petrus ini jumlahnya harus genap gitu. Ayat ke-22 yaitu mengatakan tentang syarat dipilihnya menjadi rasul, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, syaratnya ini nggak mudah, dan syaratnya ini suatu hal yang bisa dikatakan tentang hal yang berat, karena kita lanjut 23. Lalu mereka mengusulkan 2 orang
Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga bernama Justus dan Matias. Didapatilah dua nama ini yang diusulkan dari syarat yang Petrus berikan tadi tentang ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai terangkat ke surga. Dua nama ini yang diusulkan, yaitu Matias dan Justus. Kita akan lanjutnya di ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Ayat 25, untuk menerima jabatan pelayanan tentang rasul ini suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang mulia, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ya, kita mau tentang Matias ini ya, sehingga Matias ini bisa diusulkan oleh para rasul dan juga orang 120 itu mengusulkan Matias dan Justus. Kita akan fokus bukan di Justusnya, tapi bukan di Yusuf Barsabas, tapi di Matiasnya. Matias ini juga yang melihat tentang kejadian bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Matias ini juga yang mendengar khotbah di bukit, dan juga Matias ini melihat, menyaksikan perbuatan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Saya juga yakin bahwa Matias ini ada juga di mujizat 5 roti 2 ikan, dan dia juga ada dengan Tuhan Yesus ketika orang-orang berkerumun banyak, sehingga Tuhan Yesus itu menetap di rumah pengumpul cukai, ya Zakheus. Kemudian ini selalu ada Matius ini karena dikatakan saat dia memenuhi syarat yang dikatakan oleh Petrus, dan juga dia dekat dengan para rasul sehingga bisa diusulkan nama untuk menggantikan Yudas. Kita akan lanjut di ayat yang terakhir, di ayat yang 26. Lalu mereka membang undi kepada semua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, mungkin tentang ke-11 rasul itu kenapa harus genap, yaitu karena Tuhan Yesus itu memilihnya 12 dan harus dipenuhi. Angka 12 ini penting bagi orang Israel, dan para rasul itu berasal dari Israel juga, dan dia sangat mengerti, sangat penting bahwa 12 itu melambangkan juga tentang 12 suku dari Israel, dan mereka orang-orang Yahudi, para murid Tuhan Yesus, para rasul itu, dan juga supaya bisa diterima gampang juga oleh orang Yahudi tentang itu. Kalau jumlahnya 12, orang Yahudi itu mudah menerima karena berkaitan dengan ke-12 suku Israel. Nah, selain itu juga harus genap memang karena juga ada untuk menggantikan, seperti ada nas tertulis yang juga disinggung oleh Petrus di ayat 16, saudara harus genap nas kitab suci, bahwa sudah dilibatkan dan harus ada yang mengambil bagian dari jabatan yang diberikan pada Yudas. Nah, kalau kita mau bisa mengikuti teladan dari Matias ini, ya, Matias ini
walaupun nggak dipilih Tuhan Yesus langsung, dia mendapat dari undi. Dan undi ini mungkin kalau dalam zaman sekarang mungkin kita, wah ini gambling, ini bisa jadi judi, memilih dengan judi, apakah itu benar? Kalau dalam zaman sekarang mungkin kita sulit untuk menerimanya, tapi pada waktu di zaman para rasul itu, undi itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan ada campur tangan tentang pemilihan Tuhan Yesus Kristus. Dan undi itu juga banyak dilakukan di Perjanjian Lama, ketika di pembagian tanah di masa pemimpinan Yosua, di Bilangan juga tentang undi, di Tawarik juga Tuhan juga mengizinkan tentang undi juga. Di Perjanjian Lama tentang pemilihan itu banyak yang undi itu, dan Tuhan itu juga berkenan. Dan undi ini juga pemilihan, tentang pemilihan ini yang terakhir ditulis di Kisah Para Rasul ini. Nah, dari Matias inilah kita bisa mengikuti teladan bahwa mengikuti Yesus, mengiring Yesus tentang kesetiaannya dari awal hingga sampai kebangkitan Yesus, kesetiaan dia, percayanya dia kepada Tuhan Yesus, walaupun yang lain pada pergi, banyak orang yang melihat mujizat, kemurahan, kedahsyatan Tuhan Yesus, tapi mereka pada pergi. Tapi Matias ini sampai ada di 120 itu, dan bahkan juga Matias ini masuk ke di 70 murid yang Tuhan suruh untuk memberitakan Injil juga. Nah, di Matias ini walaupun dia dipilih secara undi, tapi ada campur tangan Tuhan, dan dia menghargai pelayanan itu. Sehingga kalau kita tengok Matias ya, Matias ini yang artinya adalah pemberian Allah, dan juga dalam mengikuti Yesus, pelayanan kepada Tuhan Yesus, ini sampai di akhirnya Matias ini menjadi martir. Dia ada versi yang mengatakan Matias ini dirajam batu oleh orang Yahudi martirnya, dan juga dia ada yang martir di Gergia, tempat pelayanan Matias ini. Matias juga melayani di Yudea juga. Nah, suatu kemurahan, suatu kebaikan bahwa Matias nggak tahu bahwa dia akan dipilih menggantikan Yudas, tapi dalam hatinya pengen dekat ke Tuhan Yesus, pengen dekat dengan orang-orang komunitas yang percaya Tuhan Yesus, pengen melayani Tuhan Yesus, dan pengen memberitakan Tuhan Yesus, sehingga kasih karunia datang kepada Matias ini. Demikian perenungan pada hari ini. Biarlah kita menjadi mengikuti, bisa mengambil dari teladan Nabi Matias ini yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Tuhan Yesus, amin.